Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang perjanjian nominat dan perjanjian inominat. Adapun anggota kelompok kami yaitu Farel dengan NIM 318, Mutiara NIM 340, Michael NIM 358, dan Zara NIM 359. Perjanjian berdasarkan pengaturan itu ada dua, yaitu nominat dan inominat. Perjanjian nominat itu adalah perjanjian bernama dan perjanjian inominat adalah perjanjian tidak bernama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Farel. Perjanjian nominat. Perjanjian nominat dalam bahasa Belanda yaitu Benem Overeenkomst, yang artinya yaitu perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian nominat merupakan perjanjian yang sudah dikenal dalam KUH Perdata dan memiliki jenis-jenis kontrak nominat diatur dalam ketentuan bab 5 sampai bab 17 buku 3 KUH Perdata. Contoh perjanjian nominat. Yang pertama, jual beli. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan. Terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata. Yang kedua, tukar menukar. Tukar menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengakibatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya. Terdapat dalam pasal 1451 KUH Perdata. Yang ketiga, sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir. Terdapat dalam pasal 1548 KUH Perdata. Yang keempat, perjanjian melakukan pekerjaan. Perjanjian melakukan pekerjaan adalah perjanjian antara pihak di mana pihak yang satu memberikan perintah kepada pihak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Yang kelima, persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan karenanya. Terdapat dalam pasal 1618 KUH Perdata. Yang keenam, badan hukum. Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik. Terdapat dalam pasal 1653 KUH Perdata. 7. Hibah. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima barang itu. Terdapat dalam pasal 1666 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedelapan, penitipan barang. Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Terdapat dalam pasal 1694 KUH Perdata. 9. Pinjam pakai. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewat waktu tertentu akan mengembalikannya. Terdapat dalam pasal 1740 KUH Perdata. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zara. Contoh selanjutnya terkait perjanjian nominat yaitu pinjam meminjam pakai habis. Pinjam meminjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang
menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama, yaitu diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata. Yang selanjutnya yaitu pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata. Yang selanjutnya yaitu bunga tetap atau abadi. Bunga tetap atau abadi adalah perjanjian di mana pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali, yaitu diatur dalam pasal 1770 KUH Perdata. Selanjutnya, perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun sementara pihak yang tergantung pada kejadian yang belum pasti, diatur dalam pasal 1774 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu penanggungan utang adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengingatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya, yaitu diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata. Yang terakhir yaitu perdamaian. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara, yaitu diatur dalam pasal 1851 KUH Perdata. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara. Baik, selanjutnya adalah mengenai perjanjian innominat. Nah, perjanjian innominat adalah perjanjian yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, namun tidak dikenal dalam KUH Perdata. Adanya perjanjian innominat yaitu karena adanya asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian kontrak innominat merupakan bagian dari hukum perjanjian. Baik, selanjutnya adalah contoh perjanjian innominat, yaitu ada sewa beli, sewa guna atau leasing, perjanjian anjak piutang-piutang atau factoring, model ventura, fidusia, dan franchise. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan contoh untuk fidusia dalam perjanjian innominat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael. Baik, saya akan menjelaskan asas dan keistimewaan fidusia. Pertama ialah merupakan perjanjian aksesoris, yaitu bersifat melengkapi perjanjian pokok. Pertama, sifat tergantung perjanjian pokok. Selanjutnya, keabsahan ditentukan semata-mata oleh sahnya perjanjian pokok. Selanjutnya, sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan disyaratkan perjanjian pokok telah terpenuhi. Selanjutnya, tidak disertai dengan hak retensi. Hak retensi yaitu suatu hak yang digunakan untuk menahan benda objek jaminan sehingga debitur dapat memanfaatkan objek jaminan. Nah, terakhir, merupakan perjanjian lembaga jaminan fidusia pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Utang yang dapat dijamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan utang yang dapat dijamin dengan fidusia dapat dilihat dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang pertama ialah hutang yang telah ada. Yang kedua, hutang yang akan ada di kemudian hari, tetapi telah dijanjikan dan jumlah tertentu. Semisal, hutang yang ditimbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank. Yang ketiga, hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi. Semisal, utang bunga atas perjanjian pokok
yang jumlahnya akan ditentukan kemudiannya. Objek fidusia. Yang pertama, ada benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. Selanjutnya, dapat berupa benda berwujud, dapat pula atas benda tidak berwujud, termasuk piutang. Dan bisa juga benda bergerak. Selanjutnya, benda tetap yang dapat diikat dengan perjaminan pinjam atau pinjam tanggungan. Selanjutnya, baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang diperoleh kemudian, dan dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian tidak diperlukan akte pembebanan fidusia tersendiri. Objek fidusia selanjutnya dapat atas satu satuan atas jenis benda. Selanjutnya, dapat pula atas lebih dari satu satuan atas jenis benda. Selanjutnya, termasuk hasil benda yang telah menjadi objek fidusia. Selanjutnya, termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dan terakhir, benda persediaan atau inventory stok perdagangan. Materi selanjutnya ialah hapus jaminan fidusia. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadikan objek jaminan fidusia. Yang dengan hapusnya jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dan buku daftar fidusia. Yang kedua, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Baik, selanjutnya adalah sifat jaminan fidusia. Nah, yang pertama adalah perjanjian aksesorir, yang merupakan perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jadi, tidak berdiri sendiri, dan jika perjanjian pokoknya selesai, maka selesai pula perjanjian tambahannya. Selanjutnya adalah constitutum possessorium, yang merupakan barang yang diserahkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan atau debitur. Yang diserahkan hanya hak miliknya saja. Selanjutnya adalah sebagai jaminan pelunasan hutang, agar adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur. Yang terakhir adalah kreditur penjamin fidusia sebagai kreditur separatis, yang berarti penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi pemberi fidusia. Nah, dalam kasus ini akan disampaikan oleh Zara untuk bagian nominat dan saya akan melanjutkan ke bagian inominat. Silakan Zara. Baik, terima kasih Muti. Di sini saya akan menyampaikan contoh perjanjian nominat yaitu dijual belinya. Yaitu contohnya seperti Zara membeli barang ke Farel berupa kain sepanjang 20 meter dan berwarna toska. Harga yang disepakati bersama untuk dibayar Zara adalah sebesar 5 juta rupiah dan dibayar lunas oleh Zara pada tanggal 1 Januari 2023. Dan Farel menyerahkan kain kepada Zara pada saat Zara membayar lunas kain yang telah dipesannya. Dalam kasus ini, Zara itu sebagai kreditur, sedangkan Farel sebagai debitur. Untuk contoh selanjutnya terkait contoh inominat bisa disampaikan oleh Mutiara. Terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari fidusia. Contohnya dalam kasus ini kita bisa ambil misal pembelian rumah dengan sistem KPR. Pemberi kredit atau pihak bank akan membeli rumah yang telah ditunjuk dari pengembang untuk ditinggali. Kemudian pembeli akan memperoleh izin untuk menempati dan menggunakan rumah tersebut selayaknya ia telah memiliki rumah itu secara sah. Namun kepemilikan rumah sepenuhnya masih berada di tangan pemberi kredit hingga jaminan berhasil dilunasi. Nah, hal ini selaras dengan sifat fidusia yaitu constitutum possessorium.
Di sisi peminjam, sertifikat fidusia adalah bukti perlindungan sehingga ketika angsuran tiba-tiba macet, pemberi kredit tidak langsung menyita rumah. Sertifikat akan menjadi dasar dan kekuatan hukum untuk menyita harta atau aset-aset pinjaman saat tak sanggup melunasi peminjamannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Sarah. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami terkait perjanjian nominat dan perjanjian inominat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.